Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Nadia Fitriana, Dinda Putri Apreza, Muhammad Handi, John Heru Manalu, dan Setio Aji Priambodo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proyek rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin berbasis IoT atau Internet of Things. Proyek ini sangat menarik karena proyek ini merupakan integrasi teknologi turbin dengan panel surya, dua sumber energi terbarukan yang bisa mendukung net zero emission di tahun 2026. Inovasi ini juga ramah lingkungan dan dapat ditetapkan secara berkelanjutan. Kita bahas yang pertama dari daftar isi, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pengujian, dan kemudian kesimpulan. Pendahuluan dimulai dengan latar belakang. Permintaan kebutuhan tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Namun, pembangunan pendistribusian sistem tenaga listrik belum dapat memasok ke seluruh wilayah, terutama pedesaan. Hal ini yang mengundang kita untuk membuat proyek rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin ini. Kemudian, tujuan dari pembuatan prototipe ini adalah untuk membuat prototipe pembangkit listrik yang terkendali dan termonitoring terhadap kebutuhan berupa pengisian daya baterai pada pembangkit dan menyalakan beban menggunakan tenaga sinar matahari dan tenaga angin. Yang kedua adalah untuk mengoptimalisasi potensi alam daerah pelosok atau pedesaan melalui pembangkit listrik, tenaga mikroturbin angin, dan solar cell berbasis IoT. Berikut merupakan gambar prototipe yang sudah kita buat. Kemudian ini merupakan blok diagram dari proyek rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin ini. Dari blok diagram ini dapat kita lihat ada input, pemrosesan, dan output. Pada input terdapat modul DHT21 yang berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi temperatur dan kelembapan. Kemudian ada modul INA219 yang pertama, yaitu sensor untuk mendeteksi dan memonitoring nilai tegangan, arus, dan daya. Kemudian yang kedua ada modul INA219 yang kedua, yaitu sensor yang digunakan juga untuk mendeteksi dan monitoring nilai tegangan, arus, dan daya pada output baterai. Kemudian pada pemrosesannya, kita menggunakan ESP32 yang berfungsi sebagai pengaturan proses ataupun otak dari prototipe rancang bangun ini. Pada ESP32 sudah dibuatkan perintah atau program sedemikian sehingga dapat tereksekusi sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian pada outputnya terdapat LCD 20x4 yang digunakan sebagai display untuk menampilkan hasil monitoring variabel temperatur, kelembapan, tegangan, arus, dan daya. Kemudian output yang kedua berupa website atau aplikasi. Website atau aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari setiap modul sensor pada LCD. Kemudian output yang ketiga adalah modul relay, digunakan untuk memutuskan beban output pada prototipe rancang bangun pembangkit listrik tenaga mikroturbin angin dan solar cell. Kemudian, lanjut kepada pengujian prototipe. Selanjutnya ada pengujian prototipe. Pengujian prototipe dari alat ini terdiri dari dua pengujian, yaitu pengujian terhadap input dan pengujian terhadap output. Untuk pengujian terhadap input, komponen yang diuji adalah efektivitas sensor DHT21, efektivitas modul INA2191, dan efektivitas modul INA2192. Untuk pengujian terhadap output, komponen yang diuji itu efektivitas pembacaan sensor terhadap nilai yang terbaca pada LCD dan efektivitas pembacaan sensor terhadap nilai yang terbaca pada web atau aplikasi. Tertampil dokumentasi ketika kita melakukan pengujian pada alat ini. Tertampil pada LCD pada kolom kiri, komponen yang diuji itu monitoring temperatur dan monitoring output baterai atau beban. Yang terdapat pada kolom kanan itu monitoring kelembapan dan monitoring input pembangkit PLTS atau mikroturbin angin. Selanjutnya, ada monitoring temperatur dan kelembapan yang bisa kita akses melalui web ThinkSpeak, yang bisa kita akses melalui smartphone. Dan ada juga monitoring tegangan dan arus, sama bisa diakses melalui aplikasi ThinkSpeak di smartphone juga. Kesimpulan dari pengujian yang kita lakukan terhadap alat ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan mikroturbin angin mampu menjawab tantangan untuk melistriki daerah pedalaman, khususnya daerah off-grid yang belum terdapat jaringan listrik PLN. Kemudian, kontrol dan monitoring IoT memudahkan operator PLTS untuk senantiasa memantau kondisi alat supaya bisa dilakukan preventive maintenance sebelum alat tersebut rusak. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.